Pasca tragedi banjir bandang di Garut, Jawa Barat yang menelan hingga puluhan korban jiwa, hingga sebagian besar warga harus kehilangan tempat tinggal, maka aliran simpati dan kepedulian pun tak henti mengalir kepada para korban yang selamat yang kini tinggal di barak-barak pengungsian. Dan atas nama kemanusiaan, maka inilah wujud kepedulian segenap artis dan kru sinetron tukang bubur naik haji hingga anggota Parsi atau Persatuan Artis Sinema Indonesia yang datang melihat langsung kondisi para korban banjir di Garut kemarin. Bertemu langsung para korban yang telah kehilangan sanak saudara dan harta benda membuat Andi Arsyil, Citra Kirana, Anwar Fuadi, termasuk host intens Mila Rahmawati yang juga bermain di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, hingga para artis lainnya berusaha memberikan hiburan dengan bernyanyi dan bercanda gurau. Tak ketinggalan pula Citra Kirana yang terjun langsung membantu ibu-ibu di dapur umum seperti yang direkam khusus kamera tim intens dari Garut berikut ini. Ya pemirsa Intens, saat ini kami keluarga besar Tukang Bubur Naik Haji saat ini sudah berada di Garut, tepatnya di lokasi pengungsian. Seperti yang kita lihat di belakang saya, ini ada beberapa warga yang mengungsi di sini. Seperti apa kondisi mereka? Langsung saja ikuti liputan langsung saya dari Garut. Terima kasih. Dua-duaan kayak nyonya dan tuan Cigedongan. Beli minuman kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan kebingungan. Gituan aja, begitu nunjuk gituan yang ngomong cucunya Firaun. Ya, tepuk tangan buat Kardun. Iya sih, datang ke sini bisa ngeliat langsung. Halo, itu tema dia nih. 5 orang. 5 orang. Ya udah. Tapi ya kita lihat. Ya, kamera. Di sekolah belum? Jadi sini belum. Itu buat Pak Haji. Ini namanya keamanan, cobain dulu, ya nggak Bu? Ya. Masak apa hari ini? Bakwan, sayur, rendang. Cobain ya. Kalau ngelihat kondisi yang sekarang ini, Ciki kan dari Jawa Barat juga kan, artis dari Jawa Barat. Ngelihat saudara-saudara kita di Garut ini gimana sih perasaan Ciki sendiri? Ya pasti sedih banget karena kan ya namanya juga masih satu daerah ya, masih keluarga lah kita kalau misalnya bilangnya. Jadi ya pasti ikut sedih, tapi tadi kita udah lihat kamarnya segala macam, udah menghibur juga. Mudah-mudahan apa yang kita berikan juga bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Terus semua yang ada di sini juga bisa terhibur dengan hadirnya kita. Ya mudah-mudahan bisa mengurangi bebannya. Tadi kalau misalkan bukan satu daerah tapi kita masih satu negara. Iya. Yang pastinya segala apapun yang terjadi itu pasti ada maksud dan sebabnya. Saya melihat pada waktu kita menghibur para korban tadi, saya yakin sejak kejadian menimpa itu belum pernah mereka tertawa seperti itu. Tadi mereka tertawa itu dengan lepas, tidak ada beban, seakan-akan mereka tidak ada musibah apa-apa. Di balik tragedi banjir bandang yang memporak-poranda sebagian wilayah Garut serta memakan puluhan korban nyawa hingga harta benda, nyatanya menghadirkan sepenggal kisah tentang kebesaran Yang Maha Kuasa. Benarkah sebuah bangunan masjid tetap berdiri kokoh meski bangunan di sekitarnya telah hancur diterjang banjir? Lalu seperti apa pula keharuan para pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji saat mendengarkan pengalaman warga yang selamat dari tragedi banjir bandang tersebut? Kan dari rumah satu sampai rumah terakhir orang yang teriak-teriak di atas genteng saya tahu semua. Ngeri itu. Bahkan saya masih sempat mendengar istri saya, "Be, tolong." Padahal waktu itu istri saya sudah di luar, tapi kenapa kata anak saya? Istri saya masuk lagi ke dalam, ada apa kata saya. Bahkan saya, "Mi, keluar, udah ngeri lihat orang udah pada di atas genting semua itu. Padahal dalam jangka waktu 5 menit, 10 menit. Iya.
Tiba-tiba, bro, rumah orang-orang itu udah pada jatuh, orang udah pada kecebur ke kali waktu itu. Lihat rumah nggak ada semua, udah habis semua. Jangankan nyawa, jangan bilang harta benda Pak ya diselamatkan, jangan kamu kata saya. Jangan bilang harta benda, kata saya, yang paling berharga ini anak istri saya, kata saya. Saya sampai waktu 3 hari kejadian itu saya seperti orang yang gila, saya ngaku. Ini saya waras enggak? Semua rumah kerendam, hanya genteng aja yang kelihatan. Tapi dari situ saya melihat, yaitulah kekuasaan Allah, hanya keajaiban itu. Saya melihat masjid, tapi masjid itu tidak terendam, cuma 2 jengkal dari kaki ya. Saya melihat di daerah ini belakang Sandi kan ada sebuah pesantren, itu bangunannya bukan bangunan permanen, hanya panggung ya, tapi dia hanya dilewatin aja. Oh, jadi nggak ke bawah banjir? Nggak ke bawah banjir. Kalau masjid? Kalau masjidnya utuh juga. Iya, banyak orang-orang yang pada datang ke masjid untuk melindungi itu ya. Kebesaran Allah itu udah di luar batas kemampuan manusia deh. Itu Masya Allah banget. Setiap kejadian pasti yang namanya tempat ibadah apapun itu, atau orang lagi beribadah di rumah sakit aja, orang lagi bukan tempat ibadah kan, tapi orang lagi berzikir di situ sama Allah, dimudahkan, maksudnya dilancarin gitu, ngelewatin itu sih Allahu Akbar banget. Itu mesti diangkat tuh mestinya ya. Ada yang rekam mudah-mudahan. Dari kepedulian para artis atas korban banjir bandang di wilayah Garut, seperti apa kesedihan Donna Agnesia berpisah selamanya dari sang ayah yang diwarnai dengan upacara penghormatan secara militer sebelum melaksanakan prosesi kremasi. Seperti apa pula keseruan Abizar, putra almarhum UJ, saat memberi kejutan ulang tahun untuk sahabatnya? Kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Belum genap setahun sang ibunda pergi untuk selama-lamanya, kabut duka kembali menyelimuti artis dan presenter Donna Agnesia. Seperti apa duka Donna yang kembali harus menangis kehilangan sang ayah tercinta? Benarkah tangis Donna dan keluarga mengiringi proses kremasi sang ayah yang diwarnai dengan upacara militer?